Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan kuliah pada hari ini, yaitu kuliah tentang mekanika gerak ya. Mekanika gerak yang pertama ya. Jadi mekanika gerak itu ada mekanika gerak 1, ada mekanika gerak 2 ya. Dan ada mekanika gerak 3. Jadi ada 3 pertemuan ya tentang mekanika gerak ini. Oke, jadi minggu ini adalah pertemuan mekanika gerak 1 ya. Tapi mudah-mudahan bisa double ya, mekanika gerak 1 dan mekanika gerak 2. Biar nanti di sebelum UTS ada 1 pertemuan untuk membahas soal-soal untuk soal UTS maupun soal mungkin tugas ya, seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan ya semuanya berlancar gitu, karena ya perlu mungkin sedikit dibahas seperti itu. Oke, ya coba nanti saya absen ya, tapi ya mungkin di akhir nanti. Oke, baik, kita lanjut aja, yaitu mekanika gerak pertama. Mekanika gerak pertama, yang pertama kita membahas yaitu namanya kinematika ya. Apakah PPT-nya sudah terlihat? Sudah, Pak. Udah, Ya. Pak. Oke. Ini mekanika sebentar ini. Warna merah. Oke, kinematika ya, kita membahas kinematika. Ya, jadi kinematika itu mempelajari gerak sebagai fungsi dari waktu ya, tanpa mempedulikan penyebabnya. Ya, jadi ada di sini kita hanya mempelajari geraknya saja. Jadi gerak sebagai fungsi dari waktu, ya artinya ada waktunya di situ, tapi tidak mempedulikan penyebabnya. Artinya penyebabnya kita hiraukan ya, kita tidak hitung gitu. Apa sih maksudnya? Contohnya, jadi kalau misalkan nih sebuah motor misalkan ketika dia motornya itu mati, motor itu bisa bergerak enggak? Enggak. Kenapa? Ya, ada jawaban yang lain? Kalau motornya misalkan mesinnya mati, Bisa Pak kalau didorong mah. nah ya itu ya, kalau didorong berarti ada penyebabnya ya, penyebabnya itu pendorong ya. Cuman di sini itu kita hiraukan penyebabnya ya, intinya motor itu bisa bergerak gitu ya, artinya baik misalkan tadi mesinnya mati gitu kan bisa didorong, tapi kalau di sini di kinematika itu pendorongnya itu ya berarti kan ada gayanya kan, kita hiraukan ya, itu nanti mungkin di mekanika ketiga ya. Nah, kita yang penting dia motor bergerak, nah kecepatannya berapa, waktunya berapa, jaraknya berapa, segala macam gitu, itu yang kita hitung nantinya. Oke, nah manfaatnya apa? Jadi kita dengan belajar kinematika ini banyak manfaatnya. Yang pertama yaitu bisa sebagai perancangan suatu gerak. Ya, jadi merancang suatu gerak itu ya salah satu dari dari kinematika. Bahkan yang kemarin mungkin GPS itu ya dari rumusan ini gitu di dalam kinematika. Ya walaupun memang ada faktor dan segala macam, tetapi ada
sangkut pautnya di sini ya, di kinematika. Yang pertama itu jadwal kereta. Jadi untuk menentukan jadwal kereta, kita harus tahu rumusnya gitu, rumus kinematikanya ya. Jadi orang pegawai kereta ya harus tahu gitu ya. Jadi nggak ngasal gitu. Jadi kalau misalkan dari Bogor misalkan ke Jakarta gitu ya, jam berapa tepat misalkan jam 8, kemudian nanti di setiap stasiun kan berhenti gitu kan, stasiun misalkan dari Bogor, stasiun Cilebut, kemudian Bojonggede gitu kan, sampai misalkan Manggarai tepat jam berapa gitu. Nah kemudian ya sampai jam berapa, kemudian di situ kan ada jadwalnya, jadi disesuaikan. Jadi setiap stasiun ada jadwalnya, misalkan di Depok sampai jam berapa, di situ ada jadwalnya. Jadi pasien orang misalkan mau naik kereta itu, oh jadwal kereta ke Jakarta jam sekian gitu ya. Jadi bukan pakai feeling ya. Jadi artinya harus tepat gitu, jangan sampai nggak tepat. Jadi ya itu kita harus mengetahui rumusnya ya. Mungkin kalau nggak tahu ini karena sudah jarang naik kereta gitu ya, jadi nggak tahu jadwalnya itu sesuai atau tidak gitu ya, yang artinya di Indonesia gitu ya. Ya bagusnya harus sesuai karena itu akan untuk tepat gitu dari segi waktu ya, untuk kedisiplinannya gitu. Ya beda mungkin kalau di Jepang gitu ya. Kalau di Jepang itu tepat gitu. Misalkan kereta berangkat jam 8 ya tepat jam 8 gitu. Jam 8 lewat 1 menit aja. Ya karena ada pengalamannya, ada cerita di situ. Jadi ada seorang profesor ya di Indonesia, dia ke Jepang ya, memberikan mungkin seminar gitu ya. Nah, ketika si profesor ini ya orang Jepang orang Indonesia ke Jepang. Nah, di sana itu dia naik kereta, misalkan jadwal keretanya itu jam 8 gitu. Dan ternyata mungkin kesalahan teknis, keretanya itu berangkatnya itu jam 8 lewat 1 menit gitu. Jadi hanya lewat 1 menit semua kru ya, di dalam kereta itu kan mungkin ada kru kalau di Indonesia kan ada satpam ya itu ya, kemudian ada masinisnya gitu. Jadi semuanya itu memohon minta maaf gitu ya, karena keterlambatan hanya 1 menit. Bayangkan hanya 1 menit aja mohon minta maaf gitu ya. Dibandingkan dengan di Indonesia, mungkin kalau di Indonesia keterlambat 1 jam aja masinisnya petugasnya biasa-biasa aja gitu, nggak merasakan berdosa gitu ya. Ya karena kedisiplinannya itu berbeda ya, orang Indonesia dengan orang Jepang seperti itu. Jadi ya itu perlu dicontoh gitu ya, kedisiplinan itu. Oke, kemudian bisa untuk jadwal pesawat ya, dan lain sebagainya. Jadi masih banyak lagi. Nah ini misalkan bisa juga jadwal sholat gitu ya, bagi orang Islam misalkan bisa aja ya menggunakan ini. Dan bisa kalian sebagai orang ilmu komputer itu bisa diprogram misalkan, dan itu bermanfaat. Bahkan ya mungkin kelas kalian kemarin itu banyak ada ya, maksudnya skripsi yang mengenai itu gitu. Jadi hanya tentang itu gitu, bisa gitu ya. Ya saja dari sini ya, tinggal dibahas gitu. Kemudian jadwal pit stop ya pada balapan F1 itu juga sama ya. MotoGP misalkan juga ya. Ya kalau sekarang ini sangat lengkap ya, kayak misalkan MotoGP itu di layar TV kita bisa terlihat ya. Bahkan giginya dia si Rossi misalkan atau siapa Lorenzo ya, saudara saya ya, toner misalkan ya. Jadi artinya giginya itu bisa terlihat di layar TV kita, gigi berapa, kecepatannya berapa gitu kan, ini kinematika ya, kecepatannya berapa gitu. Jadi
Nah, sekarang itu sangat luar biasa ya, sangat lengkap di situ. Ya, kalau selain ada kamera ya, depan dan belakang. Nah, kemudian informasi-informasi itu ya, kecepatannya ya, Rossi misalkan itu wah, luar biasa kan, MotoGP bisa sampai 300 gitu ya. Ya, dari 300 bisa bahkan langsung ke 0 gitu kan, luar biasa ya. Dan apa ini pengeremannya segala macam itu sudah diatur dan itu masuk ke sistem semua gitu ya. Kemudian untuk memprediksi terjadinya suatu peristiwa ini juga bisa ya. Misalkan kayak gerhana bulan ya, gerhana matahari ya. Misalnya yang tahun-tahun ini ya ada ya gerhana bulan gitu ya. Kemudian selain itu model ya, untuk menentukan model ya bagi fenomena lain di luar lingkup fisika. Tadi kan mungkin lingkup fisika ini masih ini lingkup fisika ya, jadwal kereta segala macam. Ini lingkup fisika. Nah di luar fisika contohnya ini, misalkan untuk memodelkan ya pertumbuhan tanaman ya, pertanian bisa masuk gitu ya, kita modelkan gitu ya. Kemudian pertumbuhan penduduk ya, sosial ya, jadi bisa untuk pertumbuhan penduduk di Jakarta itu kan sudah padat banget ya. Nah apa yang terjadi segala macam, nanti pertumbuhannya bagaimana, orang mungkin orang sosial gitu harus melihat gitu, memprediksi ya, memprediksi, memodelkan dari pertumbuhannya itu seberapa. Nah dari seberapa itu nanti bisa dianalisa gitu, menentukan kebijakan gitu ya. Kemudian pertumbuhan ekonomi ya juga sama ya, bisa ya. Jadi yang kemarin mungkin ya apa ini fisik ekonomi ya, itu ya pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan rumus mekanika statistik. Jadi itu, jadi itu yang mungkin yang apa ini rumusan yang rumit ya. Kalau yang kinematika ini masih sederhana gitu ya. Ini manfaatnya ya. Ini contoh analogi kinematika ya. Jadi sebuah bis misalkan dan kelajuan 80 km dengan ugal-ugalan si siapa ini, bisnya ya, melintasi misalkan motor patroli ya yang sedang diam di sebuah jalan. Sedang segera motor patroli itu mengejar bis ya. Nah, bagaimana biar bisa mengejar dalam waktu 5 menit, otomatis kecepatan motornya itu harus lebih kencang dari 80 gitu kan. Artinya jaraknya sama kan gitu ya. Jaraknya sama, jadi harus lebih kencang. Oh, ini ada ilustrasinya nggak jalan. Oke, itu ya. Jadi apa ini untuk memprediksi ya dengan rumus kinematika ini. Kemudian yang tadi ya, jumlah pertumbuhan produksi gula ya. Di penduduk Indonesia sekitar sekian, kalau sekarang mungkin sudah lebih ya. Pertumbuhannya berapa persen, misalnya 15 per tahun. Nah, produksi gula dalam negeri itu ya untuk memenuhi itu 10% ya. Jadi bagaimana biar swasembada gitu ya, swasembada gula gitu dalam kurun waktu 3 tahun gitu. Jadi harus ada percepatan gitu ya, percepatan produksi ya tentang gula. Mungkin kita tanam gula sebanyaknya gitu kan, misalkan di perkebunan mana gitu ya. Jadi berapa kecepatannya, harus berapa segala macam, kita bisa prediksi menggunakan kinematika ya. Saya kira itu ya, manfaatnya itu analoginya, ilustrasinya ya, manfaatnya tadi juga. Nah tujuannya untuk kuliah ini adalah untuk menentukan besaran kinematika ya, kayak kemarin ya besaran dasar ya, nanti di sini juga ada besaran, ada besaran posisi, kecepatan, percepatan, jadi tentukan nanti satuannya gitu ya, dan waktu untuk gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Nah ini adalah ya, ini bukan di Indonesia ya. Saya kira kalau di Indonesia itu apa ini rapi-rapi ya. Apa ini si motornya itu di belakang garis ya seharusnya ya. Ini bukan di Indonesia ya. Ya kalau di Indonesia mungkin di belakang ya.
atau bahkan malah lebih ke depan lagi gitu ya. Ya mudah-mudahan enggak ya. Jadi sesuai dengan ininya peraturannya. Oke, kelajuan dan kecepatan adalah suatu kata, dua kata yang sering tertukar. Hati-hati ya, antara kelajuan dan kecepatan. Ya. Kelajuan itu adalah panjang lintasan yang ditempuh. Itu kelajuan, lajunya. Dari kata lajunya, kelajuan itu adalah ini intinya ya, panjang lintasan. Jadi kelajuan itu adalah panjang lintasannya. Aktifnya. Oke, jadi kelajuan itu adalah panjang lintasannya ya. Panjang lintasan ya. Kemudian kalau ya contohnya ini kelajuan ya. Rumusnya adalah kelajuan itu V sama dengan D jarak dibagi waktu ya. Jaraknya dibagi waktunya. Oke, jadi contohnya misalkan sebuah bis menempuh perjalanan dari Bandung ke Bogor yang panjang lintasannya itu 120 km dalam waktunya 4 jam. Jadi jaraknya atau panjangnya ada, waktunya itu 4 jam. Maka laju rata-rata bis tersebut adalah laju rata-ratanya ya. Ya intinya rumusnya ini V sama dengan jaraknya dibagi waktunya. Ya. Oh ini jawabannya udah ada jawabannya ya. 30. Bagaimana caranya? Ini 120 dibagi dengan 4. Ya satuannya jawabannya kilometer per jam. Ya. 120 bagi 4 kan 30 ya. 30 km per jam. Nah, ini kelajuan itu tidak ada arahnya. Ya, itu berbedanya. Dan berbeda dengan kecepatan. Kalau kecepatan itu ada arahnya. Arahnya itu kemana. Paham ya sampai sini? Halo? Pak Punten mau ini apa namanya? Masih tahu? Itu PPT-nya beda, Pak. PPT yang? PPT yang dijelaskan gambarnya beda yang ditampilkan. Yang Bapak screen itu Yang di screen-nya. Mekanik gerak 2, Pak. Hah? Oh, Yang gitu. di sini mekanik gerak 2, Pak. Yang muncul. Oh gitu. Sudah terlihat. Sudah, Pak. Kinematika ya. Jadi ini ya, jadi manfaatnya itu berarti enggak terlihat ya. Di manfaatnya itu perancangan suatu geraknya, tadi jadwal kereta, jadwal bis stop, ya pada Evan, kemudian prediksi gerhana bulan, pertumbuhan tanaman segala macam. Ini contohnya tadi ya, analoginya ini tadi ya, jadi sebuah bus kelajuannya 80 km per jam, ya, kemudian disusul ya atau dikejar oleh mobil patroli ya dalam 5 menit. Oke, itu. Nah langsung kita ke sini aja, kelajuan tadi ya. Jadi kelajuan itu adalah besaran apa ini? Besaran skalar ya, dia tidak ada arahnya ya. Nah, rumusnya itu ya, rumusnya itu V sama dengan apa? D dibagi ya. V sama dengan D dibagi T ya. Gitu ya. Nah, ini contohnya sebagai menempuh perjalanan dari Bandung ke Bogor panjangnya 120 km dalam waktu 4 jam. Maka laju rata-ratanya adalah
misalkan ada, ya. Kalau misalkan panjang lintasannya misalkan ada 2, ya tinggal dijumlahkan saja. Itu ini kalau laju rata-rata, ya. Laju rata-rata, ya. Jadi tinggal dibagi aja ini 120-nya dibagi dengan 4 jam, ya. Maka kita mendapatkan 30 km per jam. Paham? Bisa ya? Halo? Bisa? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Kita lihat contohnya lagi. Ini adalah contoh UTS tahun 2015 ya. Sebuah mobil menempuh jarak 60 km pertama dan 2 jam di dalam 2 jam dan 60 km berikutnya dalam 3 jam. Maka kelajuan rata mobil tersebut adalah, nah ini berapa, mungkin ada yang bisa menjawab. Dua empat, Pak. 24 dari mana? Dari total jarak dibagi total waktu. Total jaraknya berapa? 120. Total waktunya? 5 jam. Ya, betul ya. 24 km per jam. Siapa? Gugus Adi. Ya, Pak. Oke. Coba nyampe ya. Bisa ya yang lainnya. Jadi tinggal dijumlahkan tadi yang saya bilang. Jadi untuk menentukan kelajuan rata-ratanya, kalau ada 2 misalkan, ya tinggal dijumlahkan ini. 60 ditambah 60 gitu. Ya. Maka dapat 120 dibagi rumusnya. Ini saya nggak bisa. Kan rumusnya itu apa itu tadi, jarak dibagi waktu kan gitu ya. Jadi tinggal kita jumlahkan jaraknya ya. Loh, yang lain bisa? Saya kira bisa lah ya. Bisa, Pak. Si mudah. Bisa, Pak. Ke Bentar. Ini ya tadi 60 ditambah 60 ya. Rumusnya tadi apa? V sama dengan D dibagi T. Atau bisa juga S dibagi T. Ya, artinya D sama S sama ya. Oke. Nah, kalau banyak, ya kalau rata-rata, ini rata-rata ya apa ini, D1 ditambah D2, yang 2 dibagi D1 ditambah D2 ya. Tinggal kita masukin nilainya berapa tadi, 60 ditambah 60 dibagi 3 ditambah 2 ya. Mau dapat 120 dibagi 5 maka 24. Satunya kilometer per jam. Gitu ya. Itu uraiannya. Oke, lanjut lagi. Contoh yang kedua. Seseorang mengendarai mobil dari Bogor ke Bandung. Kalau tadi Bandung ke Bogor, ini balikannya Bogor ke Bandung, menempuh jarak 120 km ya. 120 km. 6 km pertama dilalui dengan kelajuan rata-ratanya 40 km per jam. Sedangkan 60 km kedua rata-ratanya 60 km per jam. Berapakah
kelajuan rata-rata untuk seluruh perjalanan. Apakah 50 km per jam? Jadi di sini jaraknya sudah diketahui ya, jaraknya itu 120 ya. Jaraknya 120 dan itu ada dua jarak. Yang pertama 60 km, kelajuan rata-ratanya sudah diketahui 40 km per jam. Sedangkan kelajuan yang keduanya 60 km, jarak rata-ratanya 60 km per jam. Nah, jawabannya apakah kelajuan rata-rata seluruhnya 50? Mana ada yang bisa jawab? Belum? Bagaimana, ada yang bisa jawab? Berapa? Apakah 50? Ini ada jawaban. Apakah 50 km per jam? Dengan benar atau salah gitu? Perkiraan saya salah, Pak. Salah ya. Kenapa salah? Karena kalau yang ini kan 60 ke yang rata-ratanya 40, berarti dia menempuh 1,5 1 jam 50 menit. Ya. Terus 60 rata-ratanya 60 itu 1 jam. Ya. Kalau kita gabungin 120 dibagi 2,5 itu Ya. hasilnya 48. Ya, betul. Oke, sip. Siapa? Muhammad Rifai. Muhammad Rifai ya. Oke, tadi gugus sekarang Muhammad Rifai benar ya. Jadi ini adalah salah gitu ya. Jadi bukan rata-ratanya dijumlahkan. Kalau itu rata-rata dijumlahkan itu kan 40 ditambah 60 gitu ya. Sampai 100 dibagi 2 enggak ya. Ini benar 50 tapi ini salah gitu. Cara penguraiannya bukan seperti itu. Jadi salah ya. Ini salah ya. Jadi yang benar kita cari dulu kecepatannya, cari dulu waktunya. Ya, karena bisa berbeda gitu. Dari waktunya kan rumusnya tadi berarti kan V sama dengan ya D per T ya. Kelajuannya sudah ada ini 40. Yang pertama ya jaraknya 60 ya, ketemu nanti T-nya ya. T-nya sama dengan 60 dibagi 40 ya. Oke. Nah, sedangkan yang ini yang pertama. Ya, yang keduanya ya berarti sama ya, ini 60 dibagi T, berarti T-nya 60 dibagi 60 gitu ya. Benar ya. Nah, ketemunya berapa ini? 60 bagi 60 1 ini ya. Sama dengan 1 jam, berarti masih jam. Nah, ini 1,5 jam. Ya. Jadi ketemu jam-jamnya. Nah, baru kita masukin ke sini totalnya. Ya, tadi untuk rata-rata kan rumusnya, rata-rata itu rumusnya adalah D1 ditambah D2 dibagi D1 ditambah D2. Ya, maka sama dengan 60 ya, ditambah 60, karena ini 60 ya. 60 atau 1 sama jalan 120 dibagi, nah kita waktunya di sini waktunya 1,5 ditambah 1 gitu. Jadi ini 120 dibagi 2,5 maka dapat 48 km per jam. Nah, ini jawabannya yang benar. Oke. Bisa ya. Oke, itu kelajuan yang dasar ya. Artinya tinggal kita jumlahkan ya. Oke, kerangka acuan. Kita lanjut kerangka acuan ya. Jadi kerangka acuan itu penting ya untuk kita tentukan untuk kerangka acuan ini ya. Kenapa? Karena dengan kita menentukan kerangka acuan itu kita akan bisa melihat nilainya seperti itu ya. Jadi langsung aja kita ke sini, misalkan di sini ada sumbu X, sumbu Y ya.
kerangka acuannya itu misalkan di titik sini ya, titik koordinatnya, titik 0 di sini ya. Jadi nanti akan ketahuan ke kanan, ke kiri, ya ini yang salah satunya itu menentukan arahnya ya, atau kecepatan gitu ya. Titik acuannya itu ada di mana seperti itu ya. Itu ya, pemilihan kerangka acuan tergantung pada situasi ya, situasi dan kondisi ya. Dipilih yang memudahkan kita untuk menyelesaikan masalah. Kita pilih yang memudahkan. Misalkan contoh matahari, yaitu sebagai kerangka acuan untuk gerak planet. Kemudian inti kerangka acuan untuk gerak atom pada elektron pada atom gitu. Jadi tergantung dari situasi. Kita mau menghitung apa di situ. Ya. Oke, kita lihat lanjut. Perpindahan. Ya, kalau tadi kelajuannya hati-hati dibedakan. Tadi kelajuan jarak dibagi waktu. Nah, sekarang lebih ke kecepatan. Kecepatan adalah perpindahan. Ya, perpindahan dan kecepatan merupakan besaran vektor. Ya, perpindahan itu definisinya adalah sebuah atau perubahan posisi. Ya, perubahan posisi ini yang mungkin yang dasar ya. Intinya ini. Ya, jadi perpindahan itu adalah perubahan posisinya. Posisi misalnya dari posisi A atau kalau di sini dari X1 ke X2. Ya, intinya posisi awal dan posisi akhir aja gitu. Itu perpindahan. Ya kayak kemarin mungkin yang aplikasi GPS, dari orang misalkan dari titik A mau ke titik B, tetapi melewati dulu ke titik C, titik D segala macam. Ya itu kita tidak hiraukan, yang hiraukan di dalam perpindahan ini adalah posisi awal dan posisi akhir itu ada di mana. Nah, posisi awal dan akhir itulah yang kita tarik garis. Ya, itulah nilai dari perpindahan. Ya, kayak kita lihat contohnya. Misalkan di sini perhatian gerak benda A mana ini ya, kalau misalnya ini bola, ya ini ada animasinya. Kita lihat. Perhatikan gerak benda A ya, dari X1 ke X2 pada tayangan berikut. Panjang lintasnya adalah 60. Ada ilustrasinya. Ini Oke. Oke, jadi ini X1 ke X2, S1 ke X2, kemudian ya S1 ke S2, kemudian dia ke sini, agak ke kanan sedikit yaitu 10 meter, ya kemudian balik lagi ke X1. Ya, jadi dia menempuh 60 kan, ini 40, kemudian ke sini tambah 10 lagi gitu. Ya. Panjang lintasannya berapa? Panjang lintasannya itu adalah yang dijumlahkan. Ya, panjang lintasannya itu yang dijumlahkan. Tadi ya berarti kan 40, kemudian ditambah 10, tambah lagi 10 gitu. Jadi ini bergerak seharusnya ini dari X1 dia bergerak ke sini, X1 kemudian ke sini sampai ujung sini ya. Kemudian balik lagi ke X2. Ya, jadi panjang lintasnya adalah 40 tambah 10 tambah 10, jadi 60. Sedangkan perpindahannya titik awal dan titik akhirnya saja yaitu 40, tinggal tarik garis. X1 ke X2 40. Udah itu 40, beda ya. Panjang lintasan dengan perpindahan. Oke. Nah, ini kecepatannya. Jadi kecepatan itu adalah perpindahan dibagi dengan waktu. Rumusnya apa? Simbolnya sama-sama V. Ya. Atau kita misalkan di sini X lah ya. X dibagi T. Ya, sama seperti dengan kelajuan. Cuma bedanya di sini ini ada tanda panah seperti ini. Berarti dia menunjukkan dia besaran vektor ya. Kalau rata-ratanya berarti ya ini rata-ratanya ya. Ada X2 dikurangin, tadi dikurangin X1 dibagi T2 kurangin T1
atau delta X dibagi delta T. Kalau tadi kelajuan itu dijumlahkan. Oke, kita lihat contohnya. Pada suatu lintasan lurus, seorang pelari, jadi ada lintasan lurus, seorang pelari menempuh jarak 100 meter ya, dalam 10 second. Kemudian berbalik dan berjogging sejauh 50, dia berbalik-balik ya. Jadi misalnya di sini ada titik A, kemudian titik B, dia berbalik sampai 50. Ya, misalkan ini sini titik C, 50 meter dalam waktu 20 second. Berapakah kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-ratanya? Kelajuan rata-ratanya berapa? Yang bisa kelajuan rata-rata itu berapa? Kelajuan rata-rata itu adalah dijumlahkan, tinggal kita jumlahkan saja ya. Kita jumlahkan berarti 100 ditambah 50 ya, dibagi waktunya tinggal jumlahkan juga 10 ditambah 20, maka dapat 150 dibagi 30 ya, maka dapat berapa? 5 meter per second. Dapat 5 meter per second, meter per second. Ini kelajuan ya, kelajuan ya. Kalau kecepatan ya, kecepatan rata-ratanya ada tanda panah ini. Kecepatan rata-ratanya berarti 100 dikurangi 50 ya, dikurangin ya, dibagi waktunya berarti 20 dikurangin 10, maka dapat 50 dibagi 10, maka sama dengan 5 meter per second. Nah, ini kebetulan sama nilainya ya, tapi berbeda ya caranya. Seperti itu, ini dikurangi dan ini dijumlah. Paham ya? Untuk membedakan antara kelajuan dan kecepatan. Oke, kalau itu paham, ya kita lanjut. Di sini ada yang namanya kecepatan sesaat. Ya, jadi ya contoh kayak misalkan kecepatan apa? Kecepatan petir ya, jebret ya. Itu apa ini kecepatan saat ya. Jadi sangat cepat sekali seperti itu. Nah, perumusannya itu menggunakan limit atau mungkin kalau di matematika adalah diferensial atau turunan namanya ya. Turunan di sini ya. Jadi posisi itu R. Nah, kalau kecepatan sesaat itu adalah turunan ya, dr dibagi dt gitu, turunan ya. Cara menurunkan, jadi kalau misalkan ini r-nya itu apa ya, bersamaan, misalkan samaan apa ya, samaannya misalkan X di pangkat N misalkan ya, kita turunkan, jadi N-nya ini tuh kita turunkan ke sini, itu penurunannya ya. Berarti N dikali X, dan nanti N-nya itu dikurangi dengan 1. Ini caranya ya. Jadi ini contoh soalnya seperti ini, maka akan diturunkan menjadi seperti ini ya. X dan N itu konstanta nanti ya. Ada nilai di situ, misalkan 2, 3 dan seterusnya, X-nya juga sama ya. Atau persamaan juga bisa. Jadi tinggal diturunkan. Nah, ini keturunan sesaat. Oke, kita lanjut lagi gerak lurus beraturan ya, atau namanya apa, GLB ya. GLB, gerak lurus beraturan ya. Jadi ini bukan tangga ya, tetapi rel ya. Jadi rel. Nah, ini rumusnya ya sama kayak tadi, V sama dengan S dibagi T kan, sama ya rumus yang tadi dasar tadi, atau sama dengan S sama dengan V dikalikan T, kan ini dapat rumus S dibagi T ya. Atau tadi D misalkan jarak ya dibagi waktu, kelajuan X ya, atau S ya, sama aja ya. Oke, nah kemudian
Nah, ini hati-hati. GLB itu dia kecepatannya konstan. Artinya apa? Kecepatannya tetap. Ya. Kecepatannya tetap di sini. Jadi perumusannya itu nanti ada 3 jenis ya. Nah, kita lihat sini. Nah, ini XT sama dengan X0 ditambah VT ya. Oke. Atau posisi ini perumusannya. Nah, sebenarnya dapat dari sini ya. Jadi rumusnya itu saya tulis aja di sini deh. Jadi rumusan dari GLB itu adalah VT sama dengan V0 ditambah AT ya. VT itu adalah kecepatan akhir, V0 adalah kecepatan awal ya. Kecepatan awal ditambah A dikalikan dengan T ya. Kemudian ini ini GLB ya, ini GLB sorry. Jadi GLB itu jadi ini ya konsepnya, kecepatannya konstan. Jadi rumusnya hanya ini aja ya. Jadi GLB itu rumusnya hanya ini aja, V sama dengan S dibagi T, udah selesai ya. Itu GLB. V sama dengan ini S atau X dibagi T ya. Oke, tinggal masukkan ini banyak persen. Nah, kemudian ada percepatan. Rumus percepatan, ya percepatan itu ya dari kecepatan. Kalau tadi kan kecepatan sama dengan apa? S dibagi T gitu ya. Sedangkan percepatan itu V dibagi T gitu. Jadi diturunkan ke sini ya. Ini kecepatan dengan percepatan berbeda ya, ini perumusannya ya. Nah, kalau rata-rata berarti tinggal dikurangin V2. Ini kecepatan ada tanda panahnya menunjukkan dia besaran faktor. Ini percepatan juga sama, menunjukkan besaran faktor. Jadi V2 kecepatan kedua dikurangi kecepatan 1 dibagi waktu yang kedua dikurangin waktu yang pertama. Ini percepatan. Nah, di dalam percepatan juga ada percepatan sesaat ya, turunan ya. Jadi kalau tadi kan R ya, R kemudian apa? V gitu ya. Jadi V sama dengan turunan dari R. Ya, kecepatan turunan dari R. Kemudian kalau percepatan sesaat ya, turunan dari kecepatan. Itu. Ya, ini kecepatan saat, ini percepatan sesaat. Jadi ada penambahan D saja. Kalau dari rumusnya ya mirip-mirip ya. Nah, baru masuk ke namanya GLBB ya, gerak lurus berubah. Ini ada kalimat berubah ya. Jadi ada kalimat berubah. Jadi yang berubah apa? Kalau tadi kan GLB itu kecepatannya konstan, yang berubah adalah kecepatannya ya, V-nya itu yang berubah ya. V-nya yang berubah, maka mendapatkan rumusnya adalah VT sama dengan V0 plus AT. Ini rumusnya yang pertama. Kemudian ada VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Kemudian S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah AT kuadrat. Nah, ini ada 3 rumus untuk GLBB. Jadi ada 3 rumus. VT-nya adalah kecepatan pada saat T atau biasanya kecepatan akhir. Ya, V0 itu kecepatan awal ya. A-nya itu percepatan, T-nya itu adalah waktu. Ya, S-nya itu adalah jaraknya kurangnya. S-nya jaraknya. Atau perpindahannya. Oke, jadi itu perumusannya. Jadi perumusan tadi itu dapat dari mana? Dari persamaan percepatan ya. Percepatan itu adalah VT dikurangi V0 ya. Jadi ya, VT dikurangi V0. Nah, ini T-nya pindahin ke sini menjadi AT kan. Kemudian V0-nya itu pindah ke sini jadi positif. Maka menjadi VT sama dengan V0 plus AT. Ya. Jadi penjabaran dari itu cuman yang bisa langsung menggunakan rumus ini gitu. Udah saya tulis di sini. Jadi ada 3 ya untuk GLBB. Jadi bisa langsung tinggal pakai ya. Ya penjabarannya itu. Oke.
Oke, ini ada contoh soal lagi UTS ya, soal UTS. Jika X adalah perpindahan, jadi X-nya sumbu X ya, sumbu Y ini ya. Di sini sumbu Y itu X, misalkan X adalah perpindahan, kemudian V-nya itu adalah kecepatan, A-nya itu adalah percepatan, dan T-nya itu adalah waktu, hanya ada dalam sumbu X. Maka di antara grafik-grafik berikut yang menunjukkan gerak lurus berubah peraturan. Ada kalimat berubah. Kalau ada kalimat berubah berarti kecepatannya berubah, kan? Kecepatannya berubah. Oke, dari jawaban di sini yang merupakan GLBB itu yang mana? Yang merupakan GLBB yang mana? Dan bisa jawab. Bukan sih Pak, Yang E. Yang yang C ya. Ya, Pak. Ya, jadi konsep tadi kan gerak lurus berubah peraturan GLBB tadi kan, kecepatannya berubah, percepatannya konstan. Jadi saya tulis di sini GLBB selain apa ini kecepatan berubah, percepatannya itu konstan. Konstan artinya tetap gitu ya. Konstan. Nah, kalau lihat di sini yang C, A-nya itu dia tetap gitu kan. Tetap aja, misalkan ini yang kayaknya 5 terus kan konstan. Ya. Jawabannya yang C. Ya. Kalau yang ini kecepatannya tetap, padahal kan berubah kecepatannya berubah. Ya, ini bukan. Oh, ini juga sama ya. Kemudian yang ini percepatannya berubah. Ya. Kalau ini kan berubah secara linear gitu. Kemudian ini kecepatannya ini juga ada berubah ya, benar ya, berubah. Tetapi ini percepatannya dia tidak berubah. Percepatannya dia berubah ya. Jadi bukan konstan. Jadi salah ya. Jadi jawabannya itu C. Yang lebih tepat itu C. Seperti itu. Ya udah ada jawabannya ini. C. Oke. Contoh lagi, sebuah batu dijatuhkan dari mulut ya, sebuah batu dijatuhkan dari mulut sebuah sumur. 2 sekon kemudian, jadi ada sumur di sini ceritanya ya. Jadi ada sumur. Jadi ada sumur, kemudian di sini dijatuhkan batu gitu ya, jatuhkan batu cemplung gitu ya. Oke, jatuhkan batu 2 sekon kemudian terdengar suaranya. 2 sekon kemudian kita dengar 2 sekon ya, 2 sekon terdengar batu menyentuh dengan permukaan air. Tentukan kedalaman permukaan air sumur tersebut. Yang ditanyakan adalah ketinggiannya atau S atau H-nya. Ya, tadi kan rumus ini GLBB ya, berarti ya di sini. Berarti GLBB. Tahu ya kenapa GLBB? Kenapa? Karena ada ketinggian. Kalau GLB itu kan hanya rumusnya itu hanya V sama dengan S dibagi T. Hanya S dibagi T saja ya. Ya, dia kalau ini GLBB dia ya ini kecepatannya konstan. Kalau ini kan kalau dia jatuh ke bawah ya artinya bisa percepatannya kan. Ada artinya percepatan konstan, ada kecepatannya dia bisa berubah di situ. Ya, tapi konsepnya di sini dia vertikal ya. Vertikal jatuh bebas ya, ya. Artinya aplikasi dari GLBB ya. Jatuh bebas. Ya. Ini jatuh bebas. Ya, jatuh bebas konsepnya adalah kecepatan awalnya itu 0. Ya. Kecepatan awal itu 0. Kecepatan awalnya itu dia 0 ya.
Kayak rumusnya apa? Tadi GLBP ada 3 ya. Rumusnya ada VT sama dengan V0 plus AT. Kemudian yang kedua VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2S. S sama dengan apa? V0 dikali T plus setengah AT kuadrat. Nah, ini ketika geraknya apa ini horizontal. Nah, ini kalau ini kan geraknya vertikal ya pada sumbu Y ya. Jatuh bebas itu geraknya pada sumbu Y. Nah, berarti tinggal kita ganti S-nya diganti H ya. S-nya diganti H, percepatannya diganti kecepatan gravitasi. Maka menjadi rumusnya menjadi VT sama dengan V0 plus GT. Kemudian VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2G S-nya diganti H. Kemudian H sama dengan V0 dikali T plus setengah GT kuadrat. Nah, ini rumus untuk gerak jatuh bebas. Konsepnya ini. Ya, kecepatan awal itu sama dengan 0. Oke. Nah, kalau kita aplikasikan ke rumus ini, ya kecepatannya awal 0, yang ditanya adalah ketinggiannya. Kalau kita lihat ke sini rumus yang satu nggak ada ketinggiannya, yang kedua ada ketinggiannya, tetapi ada VT-nya kita belum tahu. Nah, berarti yang lebih mudah itu adalah yang ketiga, rumus yang ketiga ini. Ya, berarti menggunakan rumus ini. H sama dengan V0 dikali T plus setengah GT kuadrat. Nah, G-nya karena di sini tidak ada, kita untuk perhitungan untuk mudahnya adalah 10 ya, atau per second kuadrat. Oke, kita masukin ke sini. V0-nya konsepnya adalah 0 karena jatuh bebas. Nah, ini berarti 0 ditambah setengah G-nya 10. Nah, waktunya itu adalah 2. Di soal sudah ada ya. 2 second, 2 di kuadrat. Kayak ini kita dombret, maka dapat 5 ya. Maka sama dengan 5 dikali 2 di kuadrat 4. 5 dikali 4 sama dengan 20 meter. Nah, ini adalah jawabannya 20 meter. Jadi dengan apa ini kita menjatuhkan batu saja, ya kita bisa menentukan ketinggiannya. Jadi tidak perlu pakai meteran, kita ke dalam, bayangkan 20 meter kan lumayan. Kita pakai meteran dari atas permukaan sumur ini ke permukaan air, gitu kan. Ya takutnya kepleset, jebur, ya nggak bisa naik lagi, itu yang berbahaya. Ya. Jadi dengan kita menjatuhkan saja, batu saja, kita bisa tinggal hitung waktunya, bisa masukin rumus ini, bisa menentukan ketinggiannya. Ya. Dan ini kan mungkin apa ya, ini bisa dibikin aplikasi gitu, misalkan di aplikasi di apa ini handphone gitu misalkan ya, apa ya pakai handphone misalkan di situ, kemudian bisa nggak perlu pakai batu juga bisa, artinya menggunakan cahaya misalkan atau sensor ya, bisa misalkan sensor ultra misalkan ya, itu bisa menentukan ketinggiannya. Nah, di otak-atik di handphonenya, jadi di handphonenya itu misalkan di apa taruh di sini, di handphonenya langsung menunjukkan nilai ketinggiannya misalkan langsung 20 meter ya, bisa ya, itu bisa dibikin aplikasinya. Jadi itu ya, bisa ya. GLBB. Oke, kita lanjut.
Nah, ini soal yang selanjutnya. Sebab batu dijatuhkan dari ketinggian 20 meter. Ini kebalikannya. Ketinggiannya sudah diketahui, yang ditanya adalah waktunya. Ya sama kayak tadi berarti. Coba batu dijatuhkan dari ketinggian 20 meter ke permukaan tanah. Tentukan waktu yang diperlukan untuk mencapai permukaan tanah. Sama berarti ini gerak jatuh bebas ya. Dijatuhkan pada sebuah tanah gitu kan. Ya, ketinggiannya sudah ada, yang ditanyakan waktunya berarti menggunakan rumus yang tadi ya. A sama dengan V0 dikali T plus setengah G T kuadrat, yang ditanyakan T-nya. Nah ini 0. Nah, karena konsepnya gerak jatuh bebas ya, GJO ya, gerak jatuh bebas ya, kecepatan awalnya itu sama dengan 0. Ketinggian ini sudah ada 20 ditambah setengah G-nya 10 T kuadrat, ini didombret dapat 5 ya. Ini dombret lagi dapat berapa? 4. Maka T kuadrat berarti T sama dengan akar 4 sama dengan berapa? 2 ya. Itu kan, teman? 2 second. Ini kan kecepatan batu sama menyentuh tanah. Nah, kecepatan yang menggunakan rumus yang pertama saja, Vt sama dengan 0 plus GT. Ya. Nolnya 0 ditambah G-nya 10, T-nya 2. Mau dapat 20 meter per second. Ngomongin? Bisa ya? Halo? Halo, masih ada orang? Masih Pak. Masih, Masih Pak. Oke, bisa ya. Ini sudah ada contoh apa, sudah saya coret-coret lagi kan. Jadi artinya untuk nanti bisa buat belajar. Oke, kemudian diferensial dan integral yang tadi ya, yang saya coret-coret, artinya kecepatan didapat dari posisi ya, posisi misalnya diketahui, kemudian cari kecepatan berarti turun kan, ini turunan namanya turunan. Diferensial itu adalah turunan gitu, turunan ya, turun itu kan. Cari kecepatannya berarti tentukan dr per dt. Nah, untuk mencari percepatan berarti dv per dt ya, turun gitu kan, turunan. Nah, kalau yang sampingnya ini integral, jadi kenaikan ya. Kalau turunan berarti fungsi operasi minus, kalau kenaikan fungsi operasi penjumlahan. Jadi naik yang diketahui persamaannya itulah percepatannya. Kalau tadi yang diketahui persamaannya adalah posisi, kalau ini percepatannya. Nah, ini naik. Ya. Intinya itu aja ya. Oke. Nah, ini caranya ya, cara menentukan diferensial atau turunan tadi ya. Jadi contohnya misalnya tadi ini ada A dikali T pangkat N. Ya. Jadi ada persamaan misalkan R sama dengan A T pangkat N. Kita turunkan dr per dt misalkan. Maka A-nya tetap, N-nya ini turun ke bawah menjadi berkali dengan N. Kali T, N-nya dikurangin 1. Ya, contoh nilainya ini. Misalkan ini 3, T pangkat 3, ini R-nya. Maka dr per dt-nya sama dengan angka 3-nya tetap, ya N-nya itu dari pangkatnya ini turun ke bawah. Anggap ini jangan sama lah, 2 misalkan turun ke bawah berarti 2 dikali T pangkat 2 kurangin 1, sama dengan ini tinggal dikalikan 3 kali 2 6 dikali T pangkat 1 kurangin 1 ya, bisa ya. Itu contoh turunan. Nah, contoh integral ya tinggal dinaikkan ya, tinggal kita naikkan gitu. Jadi misalkan ini P, ini berarti percepatan. Misalkan percepatan rumus percepatan sama dengan T pangkat N. Kita cari apa? V-nya, berarti integral dari A dt. Nulis integral seperti ini ya. Oke. Integral A dt. Maka kita naikkan, berarti P-nya tetap per N ditambah 1
kemudian T pangkat N ditambah 1. Jadi cuma penambahan ini aja. Ya, seperti itu. Oke, nah ini nah coba kita latihan. Kita sama-sama nih, kita diskusi bersama. Yang pertama, manakah di antara ketiga kelereng, ini contoh soal UTS juga ini. Ya, kita membahas soal UTS ini sebetulnya. Oke, manakah di antara ketiga kelereng pada gambar di samping ini yang mengalami kelajuan, jadi kelajuan nanti dipahami nih, kelajuannya semakin cepat, jadi kelajuannya semakin cepat, ya kelajuan, tadi kelajuan itu apa? Jarak dibagi waktu ya. Jadi kelajuannya semakin cepat berarti penambahan gitu ya. Kemudian percepatannya semakin mengecil. Ya artinya percepatan ya berarti semakin pelan gitu. Kira-kira yang mana? A, B atau C? B. Yang iya Pak, yang B. Batur, B. Oke. Ya. Benar ya. Jadi jawabannya yang B ya. Jadi artinya kalau lihat dari percepatannya nih, kalau yang A dia terus percepatannya ya karena lurus di sini ya. Ya coba ya dipraktekkan. Misalkan sebuah segitiga gitu ya, di sini bola misalkan pakai bola kasti atau bola pingpong boleh ya. Terus dia akan yang masih semakin percepatannya semakin bukan mengecil ya, besar gitu, tapi lama-lama akan mengecil juga gitu ya. Tapi kalau intinya di sini dia akan semakin besar gitu. Demikian juga ini, apalagi ini dia ininya semakin besar gitu, dia akan semakin besar gitu percepatannya. Nah beda dengan ini kan, dia akan semakin mengecil pelan-pelan gitu ya. Tapi kelajuannya semakin besar. Ya B ya jawabannya. Jadi ilustrasinya seperti itu, analogikanya. Oke, bisa ya. Kemudian nomor 2. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan awal. Oke, hati-hati ini ada kalimat kecepatan awal. Kalau ada kalimat kecepatan awal berarti itu apa? GLBB gitu. Ya. Waktunya ada, mengalami percepatan yang konstan. Nah, ini juga termasuk ya. Percepatannya konstan. Berarti GLBB kan? Percepatannya konstan. Yang 3 rumus tadi. Kemudian kecepatan ini berarti kecepatan akhir. Nah, ditanyakan adalah percepatannya. Ada kecepatan, ada waktu, ada kecepatan awal, ada kecepatan akhir. Yang ditanyakan TA, yang ditanyakan A. Berarti pakai rumus yang pertama. VT sama dengan V0 plus AT. VT-nya 20, langsung aja masukin V0-nya 10, ditambah AT-nya 5. Ya, ini dipindahkan ke sana jadi minus menjadi berapa? 20 dikurangi 10 sama dengan 5A. Ya, 20 dikurangi 10 maka dapat 10. 5-nya pindahin ke sini atau 5A gitu kan. Ini pindahin dompet maka dapat 2. Berarti percepatannya sama dengan 2 meter per second kuadrat. Bisa ya? Oke, rumus yang GLBB yang pertama. Oke, kemudian yang ketiga, sebuah bis melaju dengan yang tadi sama yang contoh yang awal. Saya kira bisa inilah ya. Jadi kelajuannya ada, polisi diam saat itu juga mobil polisi bergerak dengan percepatan. Ada percepatannya, ini ditanyakan adalah waktu dan jaraknya. Nah, ini bisa dicoba. Contoh tadi sudah di awal ada. Oke, lebih ke teori ya. Ini lebih ke teori konsep dasar. Jadi yang tadi nomor 1 juga sama konsep dasar, nomor 2 dan 3 itu lebih ke hitungannya. Nah, keempat itu teori lagi. Yang keempat ini tadi sebab akibatnya. Benda yang percepatannya 0 tadi, percepatannya 0 pasti tidak bergerak. Benar atau salah? Benar, Pak. Benar. Yang lain, ada di kalimatnya, benda yang percepatannya 0 ya, pasti tidak bergerak.
percepatannya 0. Salah, Pak. Benar salah? Salah bukan, Pak? Benar, Pak. Hmm? Salah bukan? Ya, benar atau salah ini? Benar, Pak. Oh, benar. Tapi kalau misalkan di turunan gitu namanya apa, Pak? Percepatan atau kecepatan? Yang mana? Kalau misalkan mobil, terus di turunan, nah itu percepatannya 0 atau gimana? Mobil turunan mesinnya gimana? Kan misalkan mobil, terus apa sih kecepatannya 0 gitu, tetap bisa bergerak kan? Tetap bisa turun dia, apa enggak? Kayak Ya, roda itu- berputar ke bawah gitu, Pak. Ya, itu ilustrasi. Ya, itu ilustrasi aja gitu. Jadi ilustrasinya sama kayak tadi, bisa juga kayak yang awal tadi. Jadi misalkan motor nih, kalian menggunakan motor ya, pakai motor ya, kecepatannya 100 misalkan. 100 km per jam. Langsung mesinnya dimatikan. Langsung posisi tadi awal 100 km per jam, langsung dimatikan mesinnya. Motor itu masih bergerak enggak? Bergerak, Pak. Bergerak, Pak. Tapi lambat Masih, laun masih. nanti Tapi kecepatannya kurang. Bergerak enggak itu kan? Jadi motor dengan 100 km kecepatannya langsung dimatikan itu mesinnya. Ya. Masih bergerak enggak? Masih kan? Nah, berarti ini benar atau salah? Benda yang percepatannya 0 pasti tidak bergerak. Benar atau salah? Benar, Pak. Benar, Pak. benar, Pak. Benar, Pak. Oke, terus kalau yang ini, jika percepatannya 0, maka benda yang semula diam akan tetap diam. Benar. Benar, Pak, karena konstan. Benar. Nggak ada Iya, perubahan. benar, Pak, itu, Pak. Jadi tetap diam. Dari awal udah 0 soalnya. Iya. Ya, percepatan 0, maka benda yang semula diam, nggak ada percepatan, nggak ada, ya kayak motor misalkan, nggak dinyalain, nggak didorong, nggak diapa-apain. Ya, yang mula-mula diam ya tetap diam, gitu kan. Ini benar, gitu kan. Ya, ini benar. Nah, yang ini nih, benda yang percepatannya 0 pasti tidak bergerak. Tadi udah saya ilustrasikan. Ya, jadi kalau misalkan ini sama juga ilustrasinya. Jadi kalau misalkan tadi mobil atau motor misalkan, ya motor kecepatannya 100 km per jam, langsung mesinnya itu dimatikan. Ya, mesin motornya itu langsung dimatikan. Ya, seharusnya kan 0 kan percepatannya, langsung dimatikan. Masih bergerak nggak motor ini? Masih. Masih, Pak. Nah, ini kalimatnya. Benda yang percepatannya 0 pasti tidak bergerak. Benar salah yang ini, pernyataan ini? Salah, Pak. Salah, Pak. Salah, Pak. Salah, Pak. Salah gitu. Paham? Paham. Pak. Paham, Pak. Kalimat ini ada kalimat pasti, ya tidak pasti gitu. Bisa ya tergantung kondisi gitu. Kondisi kalau kayak gini kecepatannya tadi awas 100, ini 100 km per jam bayangkan. Langsung mesinnya dimatikan. Iya, maksud saya gitu, katanya. Nah, ini langsung dimatikan, nah masih bergerak kan? Pernah nggak kalian misalkan pakai motor, ya jangan 100 lah. Jangan 100 itu ya bahaya. Misalkan berapa lah, 10 km per jam gitu kan. Langsung dimatikan gitu. Masih bergerak kan? Nah, ini kalimatnya pasti tidak bergerak. Ini yang menjadi penyebab menjadi salah. Seharusnya masih bergerak gitu kan. Paham ya? Paham, Pak. Paham. Nah, makanya jadi ilustrasinya seperti itu. Jadi jawabannya adalah salah benar. Kalau dalam apa ya SBMPTN kali ya. Kalau salah benar jawabannya apa ya? Salah benar kalau salah D ya. Jawabannya D. Salah benar. Ya tadi ini
ini teori banget gitu. Jadi kalian harus pahami gitu ya. Ya bukan, nggak ada rumus di sini, cuman teori gitu. Ya nanti di UTS kayak gini ya. Ada teori, ada perhitungan, ya ada konsep gitu ya. Jadi emang itu harus paham. Ya sebutnya mudah gitu. Ya apa yang kalian lakukan gitu, mungkin dalam sehari-harinya gitu ya. Jadi harus pahami. Oke, itu paham bisa ya. Kemudian yang kelima, sebuah partikel berkaitan dengan persamaan kecepatan. Nah ini turunannya. Ada kecepatannya diketahui ya pada sumbu X dan sumbu Y. Yang ditanyakan adalah maka posisi dan percepatan partikel ya, posisinya. Yang ditanyakan posisi berarti naik gitu ya, integral, karena apa ini dari V ke posisi berarti naik, kalau ini turunan ya. Kalau kenaikan berarti R sama dengan apa, R0 ditambah integral V ya, nanti Vx ditambah VY nya gitu ya, ini dx. Maka R0 nya kan ada ini, R0 nya berapa? Oh, R0 nya 0 ya, kita langsung aja integralkan di situ berapa, 4T ya. Integral, kalau integral tadi kan 4 dibagi 1 tambah 1 T pangkat 1 tambah 1 ya, ditambah yang Y-nya berarti kalau nggak ada T-nya menjadi ada T-nya ya. Langsung aja 5T plus 6T. Maka di sini menghasilkan 4 dibagi 2 T pangkat 2 ditambah 5T ditambah 6T. Maka sama dengan ini berapa? 2T ya. 2T kuadrat ditambah, ini langsung aja dijumlahkan. Oh ini ada T kuadrat, sorry ya, nggak kelihatan. Ini T kuadrat ya. Berarti ke bawah ini 2 ditambah 1, ini 2 tambah 1. Ini berarti 6 dibagi 3 T pangkat 3. Oh ini 5T ditambah 6 dibagi 3, 2 T pangkat 3. Nah ini jawabannya. Ini posisinya ya. Kalau percepatannya berarti tinggal kita cari percepatannya turunan berarti ya. A sama dengan berarti dV per dt gitu kan. dV per dt. Kita turunkan 4 ya, berarti 4 aja gitu kan. Kemudian ditambah di situ 0 ya, karena nggak ada T-nya ya. Ya sebutnya ini ada T-nya pangkat T pangkat 0. Ya kalau kita jabarkan yang tadi, yang ini deh. Jangan bingung. Ini kan T pangkat 1 gitu ya. Ya berarti 4 kali 1 gitu. Terus dipangkat 1 dikurangi 1 gitu kan. 1 kurangi 1. Kemudian yang Y-nya tambah 5 dikali 0 ya, T pangkat 0 kan, 0-nya turun, kemudian T 0 kurangi 1 ditambah 6 dikali 2 T pangkat 2 kurangi 1, maka ini menghasilkan 4 kali 1 ya 4, 1 kurangin 1 0, T pangkat 0 1 ya, ditambah ini ada 0 ya, 0 perkalian berapapun dikalikan 0 hasilnya 0, tambah 6 kali 2 12 T pangkat 1. Ini jawabannya yang percepatan. Oke, bisa ya. Sudah saya jabarkan di sini, sudah saya coret-coret ya. Sudah saya bahas, ya mudah-mudahan bisa. Oke, ini penutup ya, penutup kesimpulannya. Jadi tadi kita membahas mengenai GLB dan GLBB. Ya, nanti bisa diperluas yang lain lagi. Oke. Bentar. Kemudian ini materi yang mekanika ke pertama ya. Coba kita lanjut materi yang keduanya. Mekanika kedua ya. Sebentar aja ini. Ya sebetulnya hampir mirip itu ya. Mekanika kedua ya. Sebentar.
Nah, mekanika gerak kedua yaitu adalah gerak parabola ya. Jadi gerak parabola itu perpaduan antara gerak lurus beraturan dengan gerak lurus berubah beraturan. GLB dengan GLBB. Nah, ini gerak parabola ya. Jadi nanti ada ketinggian maksimum ya. Ada jarak terjauhnya gitu ya. Oke, ini langsung aja di sini jaraknya ya. Jaraknya itu tadi rumusnya. Jadi tadi kan ilustrasinya gerak 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 parabola ya. Gerak parabola itu bentuknya seperti ini. Ini gerak parabola ya. Artinya nanti di sini itu ada ketinggian maksimum max ya atau Ymax ya. Ketinggian. Nah, ini waktunya ya. Jarak sampai ke T. Nah, ini jarak maksimumnya X ya. X-nya. Ini rumusnya ya. Jarak ketinggiannya. Ini rumusnya. Ini waktu. Nah, ini kalau dijabarkan ini ya, ketinggian maksimumnya itu ini. Max-nya itu V0 kuadrat dikali sin kuadrat alfa dibagi 2. Nah, ini ya, Hmax itu adalah apa tadi? V0 kuadrat ya. V0 kuadrat dikali sin kuadrat alfa dibagi 2G ya. Ini rumus Hmax-nya. X, nah kalau ini Y pada saat di sini gitu ya, belum mencapai ketinggian ya. Ini ya, yang ini juga sama, pada jarak di sini belum sampai X max-nya. Nah, X max-nya ini dijabarkan di sini ya. Ini X max, ini T max. Nah, ini X max-nya V0 kuadrat sin 2 alfa. Mirip ya rumusnya. Ini V0 kuadrat dikali sin 2 alfa ya, dibagi G, itu bedanya. Bagi G, ini 2 alfa. Nah, ini kalau ini di kuadrat, Hmax-nya itu kalau yang ini sin-nya di kuadrat, kalau ini alfanya dikalikan 2 dulu ya, baru disimkan. Nah, ini pembaginya ini kalau Hmax 2G, ini G. Ini yang biasanya sering dicari ya, ketinggian maksimum sama X max-nya. Nah, waktunya ini, kalau ini waktu ketika pada saat tinggi maksimum ya, pada saat ini ya, sampai tinggi maksimum, ini rumusnya ya. Kemudian pada saat X maksimum, ini waktunya ya. Ini juga sama ya, cuma 2 kali saja. Kalau pada X max 2 kalinya saja. Itu sih sebetulnya untuk parabola ya. Untuk parabola itu ini ada contohnya ya. Ini ya, jadi sebuah pesawat pada ketinggian 80 menjatuhkan sebuah karton mie instan untuk membantu korban banjir ya. Jadi berapa jarak jatuh karton ya jika dihitung dari titik tepat di bawah pesawat ya. Jadi ada ketinggiannya di situ, kemudian ada kecepatannya. Ya, jadi menggunakan rumus apa ini? Ya, jadi setengahnya gitu ya. Jadi ibaratnya dari sini kan. Ya, Y-nya itu ya, sini itu ya, V0-nya nggak ada berarti ya. Yang diketahui di situ apa? Ketinggian ya, ketinggian dengan kecepatannya ya. Yang ditanyakan adalah jarak ya. Jaraknya berarti ini tadi ya, yang awal jaraknya ya. Jaraknya berarti ini nih, X sama dengan V dikalikan dengan T-nya. Ya, tapi cari waktunya dulu kalau ini ya.
Bisa ya. Pada saat itu kecepatan pesawatnya. Jadi artinya Y, Y sama dengan V0, rumusnya V0 dikalikan T, 0 kalikan T, minus setengah T kuadrat. Nah ini dia 0 gitu ya. Y-nya itu artinya ketinggiannya ya. Y sama dengan setengah GT kuadratnya, ketemu nanti T-nya. Ya, ketemu T-nya nanti kita masukin ke rumus jaraknya X-nya. Ya, nanti X-nya 0 dikalikan dengan T. Ya, nanti X-nya sama dengan apa? X-nya ya. X-nya sama dengan V dikalikan dengan T. V-nya itu ini ya 30 ya. Nah, T-nya itu dapat dari sini. Ini ketinggiannya adalah 80. Bisa ya? Nah, bisa dicoba ini. Oke. Nah, kemudian dalam ini gerak melingkar ya. Di dalam gerak melingkar juga sama ya, artinya ada gerak melingkar peraturan dan gerak melingkar berubah peraturan. Ya, konsepnya sebetulnya sama ya. Kalau tadi kecepatan itu apa ini langsung aja di sini. Nah ini ya, jadi ada gerak kalau mau tadi gerak lurus beraturan ya, rumusnya kan V sama dengan S per T gitu kan. Nah gerak melingkar juga sama gitu ya, bedanya ini ya omega. Jadi kecepatannya itu kalau di gerak lurus itu kan V ya. Nah V-nya itu diganti menjadi omega gitu ya. V-nya dirubah menjadi omega. Ya, maka menjadi di sini omega ya. Omega itu kecepatan sudut ya. Kecepatan sudut seperti itu. Oke. Nah, kemudian di dalam gerak melingkar juga ada hubungan roda-roda di sini ya. Ada 3 jenis ya. Omega, ya, apa ini roda yang pertama roda sepusat. Nah ini dikatakan sepusat. Jadi kayak misalkan apa, roda motor gitu ya, ban dalam dengan ban luar misalkan ya. Jadinya berbeda di situ. Nah intinya di sini kalau sepusat kecepatan sudutnya itu sama, omega 1 itu sama dengan omega 2 ya. Itu intinya itu. Kemudian yang kedua bersinggungan. Kalau bersinggungan kecepatan linear ya, berarti ya V sama dengan sama, ini V1 dan V2 sama. Kemudian kalau yang rantai juga kecepatannya ini sama ya, kecepatannya sama V, intinya itu ya. Oke, kemudian ada gerak berubah peraturan ya, sama ada 3 tadi ya, rumusnya kalau di gerak lurus kan VT sama V0 per AT. Nah, kalau ini kita rubah menjadi omega T sama dengan omega 0 plus minus alfa T. Jadi kalau di gerak lurus kan V kita rubah ke omega. Kalau percepatan kita rubah ke alfa ya. Kemudian kalau S atau ketinggian kita rubah ke theta. Ini theta sama omega T plus minus alfa T kuadrat ya. Kalau ini omega T kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat 2 alfa theta ya. Oke. Nah, ini juga ada contoh soalnya. Oke, ini yang kedua ya. Jadi nggak terlalu detail karena mungkin juga nggak terlalu banyak nanti keluar ya. Intinya yang tadi awal ya. Dasarnya di sini ya, di kinematika ya. Jadi ada gerak, ada kecepatan, ada kelajuan, kemudian ada GLB, ada GLBB ya. Itu ada gerak jatuh bebas, ada turunan, ada integral. Nah kalau yang tadi gerak melingkar parabola, ketinggian maksimum, jarak maksimum, ada GMB, ada GMBB ya. Oke, sampai sini ada ditanyakan? Untuk LMS sudah bisa belum?
Error kayak ini ya. Pak mau nanya absennya di mana, Pak? Di LMS. Bisa nggak? Sudah bisa belum LMS? Belum bisa nih LMS. Sudah bisa absen kah? Belum. Hah? Tapi LMS sudah bisa buka ya? Udah bisa buka LMS, Pak, tapi belum ini apa submit attendance. Loh ini. Pertemuan ketiga ya. Oke, dari jam 8 sampai jam 10 nih. Ya. Oke, udah saya low. Untuk kelas apa ini? Kelas D ya. Oke, kelas D silakan absen ya. Karena absen sendiri ya. Biar waktunya enggak apa ini. Oke, silakan absen udah bisa ya. Yang kelasnya juga. Oke, sudah saya lock. Oke, kalau sudah bisa absen, oke, materi juga bisa di-download. Nah, kalau selanjutnya ini tugas ya, tugas di minggu ini yaitu di bab halaman 43 nomor 1, 2, 3, dan 6. Maaf Pak, itu halaman 43 isinya materi semua Pak, bukan soal. Halaman 3. Nah, kalau yang kemarin halaman 21 ya, salah ya. Oh ya, jangan lupa tugasnya ya, tugasnya hari ini dikumpulkan ya. Untuk tugasnya ya. Kemarin nomor berapa? Kemarin nomor berapa aja yang nomor halaman 21? Nomor 4. 2, 4, 6. 24, 20. 4 dan 20. Oh ya, 24, 20. 4 dan 20. Kayak ini 2 ya. Jadi ini nomor 2 ya. Nah, ini nomor 4 ya, tentukan besar arus listriknya, ini menggunakan rumus itu ya. Perubahan ya. Oke. Bisa ya. Oke, oh 20 ya. Nah, ini 20 ya, 20 itu ini materi mekanika ketiga ini nomor 20. Sorry, vektor. Ini vektor ya, vektor. Oke. Jadi ini sudutnya itu 30 ya, sudutnya 30 ya, 60 dan 30. Oke, itu ya. Untuk yang tugas kemarin. Nah, sekarang yang tugas sekarang halaman bukan 43 yang 43 teori ya.
Nah, ini 63 ya. Halaman 63, sorry. Halaman 63. Ini nomornya juga pajak nih. Nomornya ini 1 2 3 6. 63 nomornya ini ya nomornya. Nah, ini nomornya 1 2 3 ya. Yang awal ya, nomor 1 2 3 dan 6. 6-nya yang 6 yang terakhir ini. Ada 2 nomor soalnya ini. Ngajak. Oke, nomornya sini 1 2 3 dan nomor 6 yang ini yang bola A. Nomor 6-nya yang bola A ya. Kalau nomor 1-nya itu yang awal, yang posisi partikel. 1 Maaf, Pak. dan nomor 6. Screen-nya masih PPT, Pak. Begitu. Iya. Nah, ini. Sudah terlihat. Sudah, Pak. Nah, ini nomor apa tugas yang hari ini ya. Itu nomor 1 2 3 dan nomor 6 yang bola ini. Bola A halaman 63 ya. Bola A dilempar vertikal ke atas. Ya tadi contoh yang tadi. Kalau tadi dia dilempar ke bawah. Nah, kalau ini lempar ke atas ya. 1 2 3 dan nomor 6 yang bola. Oke, jadi ada 4 soal. Oke, ada yang tanyakan? Ini halaman 63 ya. 63, 1, 2, 3, 6. Oke. Oke, kalau tidak ada yang tanyakan, jangan lupa absen dan tugas ya. Tugas sampai jam 10. Oke, kalau tidak ada, terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Jai Jenner ya.